Halo, selamat datang di Ngumpul Benang. Kali ini kita akan membuat tas HP dengan model seperti ini. Ini ada dua macam tali. Tali yang pendek kita buat dari untayan mutiara sintetis. Tali panjangnya kita rajut dari tali kur, sama seperti badan tasnya. Ini proses pengerjaannya sangat mudah dan sangat cepat. Yuk kita cek bahan-bahannya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah tali kur. Di sini saya menggunakan tali kur ukuran 3 mm sebanyak 2 gulung. Satu gulungnya berkisar 80 gram. Ini nanti tidak akan habis terpakai, jadi akan tersisa. Kemudian untuk hooknya saya menggunakan hook nomor 8. Kemudian ada korek api untuk merapikan ujung-ujung benang, ada gunting untuk memotong. Kemudian untuk membuat tali panjangnya kita membutuhkan pengait yang ukurannya 2 cm sebanyak 2 buah. Untuk tali pendeknya kita menggunakan pengait yang kecil, ini ukurannya 1 cm, jumlahnya sama 2. Kemudian kita memerlukan kodokan. Nah, ini seperti ini. Kita memerlukan 2. Kemudian ada ring kecil. Nih, kita juga memerlukan sebanyak 2 buah. Kemudian ada mutiara sintetis. Ini saya menggunakan yang ukuran 1,2 cm atau 12 mm. Kemudian ada senar untuk meronce mutiaranya, ada tang, ini nanti untuk memasang kaitnya atau memasang ringnya. Ada yang terlupa, ini tadi kita memerlukan ring D kecil 1 cm sebanyak 2 buah. Itu alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Berikutnya kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat slip knot atau simpul terlebih dahulu. Seperti ini. Kita tarik. Ya. Selanjutnya, kita akan membuat rantai atau chain sebanyak 15. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berikutnya kita akan mulai round 1, yaitu alasnya. Kita akan mulai membuat SC di lubang kedua dari hook. Ini kan hooknya di sini. Ini lubang pertama, ini lubang kedua. Jadi kita akan mulai di sini. Ini kita anggap sebagai lubang pertama. Untuk lubang pertama ini kita akan membuat atau akan kita isi dengan 3 single crochet. Kita masukkan ke sini. Kita kaitkan. Nah, ini ada 2 helai di hooknya. Kita kait sekali lagi, kemudian kita keluarkan dua-duanya. 1, kita ulangi lagi.
2, 3. Untuk SC kedua kita akan isi dengan, untuk rantai kedua atau chain kedua akan kita isi dengan 1 SC. 1 SC lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi tadi kita di lubang pertama mengisi dengan 3 single crochet, kemudian kita membuat 12 single crochet di lubang-lubang selanjutnya, masing-masing lubang 1 single crochet ya. Kemudian ini di lubang terakhir atau di chain terakhir, ujungnya akan kita isi dengan 3 single crochet, sama seperti ujung sebelah sini. Kita isi 3. 1, 2, 3. Ini di sini. Ya. 3. Nih. Setelah 3 SC di ujung, kita akan membuat 12 SC di sepanjang sisi sini. Masing-masing akan kita isi dengan 1 SC sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah alasnya selesai kita buat, selanjutnya kita akan masuk ke badan tas. Untuk pola badan tas, kita menggunakan tusuk single crochet dan chain. Jadi bergantian antara single crochet dan chain. Kemudian kita membuatnya langsung memutar seperti obat nyamuk. Di setiap sambungannya tidak ada slip stitch ya. Jadi kita langsung mutar saja. Nah, untuk mengerjakan dalam sistem memutar seperti ini, dengan pola yang seperti ini, kita membutuhkan stitch awal dalam jumlah ganjil. Sementara dari alasnya tadi, kita mempunyai 30 stitch atau jumlah stitchnya genap. Sehingga nanti akan kita akali sedikit di round 2. Jadi di round 2 ada 1 stitch yang kita tambahkan 1 single crochet, sehingga nanti kita akan memiliki 31 single crochet.
Mari kita mulai. Jadi ini stitch pertama ini kita isi dengan 1 single crochet langsung tanpa slip stitch. Ya. 1. Supaya tidak lupa kita pasang stitch markernya. Ya. Kemudian di stitch kedua ini di tengah ini nanti kita akan isi 2. Ini yang saya maksud dengan penambahan 1 stitch ada di sini, penambahan 1 SC ya. Jadi ini tadi 1 hitungannya. Ini 2. Di lubang yang sama 1 lagi. 3. Nah, selanjutnya akan kita isi memutar masing-masing 1 single crochet sampai nanti di stitch terakhir. 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31. Nah, jadi yang dari alasnya tadi awalnya kita punya 30 di row 1 atau di round 1, di round 2 sekarang kita mempunyai 31 stitch. Ya. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke round ketiga. Round ketiga sudah mulai masuk ke pola. Nah, untuk masuk ke round 3 sama seperti tadi. Ini langsung kita bikin single crochet di stitch pertama tanpa kita slip stitch dulu. Nah, ini SC pertama ya tadi ya. Ini stitch pertama. Kita masukkan ke sini. 1. Kita pasang lagi markernya. Ini stitch pertama kita isi single crochet, kemudian stitch kedua akan kita lompati atau kita skip. Setelah 1 single crochet kita akan membuat 1 chain, 1 rantai. 1, kemudian stitch kedua kita lompati, kita masuk ke stitch ketiga. 1 single crochet. Ya. Chain lagi 1. Kemudian kita skip 1, kita masuk ke stitch berikutnya di sini. Lompati 1 ke sini. Chain lagi 1, lompat 1, masuk ke stitch berikutnya 1 single crochet. Ya. Chain 1, single crochet 1. Jangan lupa skipnya ya. Begitu seterusnya sampai nanti kita ketemu di ujungnya. Nah, ini kita sudah hampir sampai di ujungnya. Tersisa 2 stitch lagi. Ini setelah ketemu dengan 1 single crochet, kita membuat 1 chain.
Kemudian di stitch terakhir dari row sebelumnya kita akan membuat 1 single crochet. Nah, kita sudah sampai di akhir row. Ini adalah awal row tadi. Awalnya kita membuat 1 single crochet. Kemudian kita lanjutkan terus memutar tanpa slip stitch. Jadi kalau di sini sudah ketemu dengan single crochet, berarti selanjutnya kita akan membuat chain. Nah, chain ini merupakan awal dari row keempat. Jadi ini akan kita pasang stitch marker di chainnya. Di sini berarti ini ya. Nah, kita anggap sebagai stitch pertama. Ini kita lompati, kita membuat single crochet di stitch berikutnya. Nah, single crochet ini kita buat di chain dari row sebelumnya. Jadi kalau row sebelumnya itu merupakan single crochet, maka row di atasnya adalah chain. Kalau row sebelumnya itu berupa chain, maka di atasnya kita akan membuat 1 single crochet. Nih, chain lagi. Kita skip single crochet yang ini, kita masuk ke spasinya di sini. 1 single crochet di sini di space-nya ini. Chain, 1 single crochet di space. Chain, skip SC-nya, skip SC yang ini, 1 single crochet di space. Terus seperti itu sampai nanti kita ketemu di akhir round. Nah, ini mungkin dalam proses pengerjaannya akan sedikit menguncup seperti ini. Jangan khawatir, selama hitungannya masih sama 31, ini kita tinggal renggangkan, nanti dia akan kembali lurus gitu ya. Kita lanjut dulu sampai akhir round 4. Kita sudah sampai di akhir round keempat. Jadi ini sudah selesai di round keempat. Untuk memastikan apakah jumlah stitchnya tetap 31, boleh kita hitung setiap kali selesai round supaya nanti tidak menguncup. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke round 5. Ini round 5. Round 4 tadi kita mulainya dengan space, berarti round 5 kita akan mulai dengan 1 single crochet di space ini. Kita buat di sini, masuk ke sini. Ya. Ya. Kita pasang kembali stitch markernya. Nah, 1 single crochet diikuti dengan 1 chain. Single crochet di bawahnya kita skip, kita membuat 1 single crochet di space-nya. Satu chain, skip, 1 single crochet. Seperti ini terus kita ulang polanya sampai kita mencapai ketinggian yang kita inginkan. Saya sudah mencapai ketinggian yang saya inginkan. Ini totalnya ada 19 round. Untuk round terakhir, round 20, kita akan membuat single crochet berkeliling.
Jadi semuanya diisi dengan satu single crochet sekaligus kita mau memasang ring D-nya. Kita lepas dulu. Kita mulai di sini ya. Ini ring D-nya kita pasang sekaligus. Kita tempelkan di sini. Kita masuk ke sini. Ya. Ini stitch pertama. Kita pasang markernya. Selanjutnya kita membuat single crochet berkeliling. Ini untuk stitch yang kedua kita masih ikut menempelkan ring D-nya. Ya. Seperti ini, kita lanjutkan membuat single crochet di setiap stitchnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pada stitch yang ke-16 dan ke-17 kita akan memasang ring yang kedua. Kita tempelkan di sini. Enam belas, 17. Kemudian kita lanjutkan membuat single crochet sampai nanti di ujung. Ini sudah selesai, tinggal kita potong, kemudian nanti kita rapikan. Kita potong dulu dengan menggunakan gunting. Kemudian ujungnya kita bakar dengan korek supaya tidak terurai. Kalau sudah, ini kita keluarkan. Nah, kita lepas stitch markernya. Kita masuk dari belakang. Dari sini kita kait, kemudian kita tarik. Seperti ini. Kita bawa ujung ini ke depan. Kemudian dari stitch sebelumnya, dari arah belakang kita ambil satu helai di sini. Kemudian kita kaitkan, kita tarik. Selesai.
Tinggal nanti bagian belakangnya kita rapikan. Kita selip-selipkan saja ya. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita akan membuat tali panjangnya. Pertama-tama kita ulur dulu ujung benang sepanjang 5 meter. Di sini adalah 5 meternya. Ini yang saya gulung di sini, ini panjangnya sekitar 5 meter. Kemudian di sini akan kita lipat jadi 2. Kita siapkan kait atau cantelannya. Kita masukkan. Nah, untuk posisinya yang sebelah atas adalah benang yang terhubung dengan gulungan, sedangkan yang di bawah adalah benang yang sampai ke ujung. Kemudian untuk cara merajutnya, ini kita masukkan ke sini. Terus bagian bawahnya dikaitkan. Kemudian ini mengkait atau mengambil yang helai satunya, yang bagian atas, kita tarik. Saya ulangi ya. Kita lilitkan bagian bawah ke hook seperti ini. Kemudian kait yang helai atas. Kemudian keluarkan dua-duanya. Nah, seperti ini. Kita lilitkan bagian bawah, kait bagian atas, keluarkan dua-duanya. Lagi lilit bagian bawah, kait bagian atas, kita keluarkan dua-duanya. Lilit, kait, keluarkan. Lilit, kait, keluarkan. Jadi nanti kita akan memperoleh bentuk seperti ini, seperti ada 2 sisi rantai ya. Ini sudah langsung tebal dan lumayan kokoh. Lagi lilitkan bagian bawahnya, kait bagian atasnya, keluarkan. Seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, punya saya ini sepanjang 1 meter atau 100 cm, kita akan memasang kait yang kedua. Caranya seperti ini. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita membuat satu double chain sekali lagi. Seperti ini, langsung kita tarik. Nah, kita potong benang yang di sisi atas atau benang yang terhubung dengan gulungan. Kita potong, rapikan ujungnya dengan korek, kemudian kita tarik. Nah, ini ujung yang pendek akan kita sematkan atau kita tempel ke rajutannya. Kalau terlalu panjang bisa kita pendekkan lagi ya. Ini terlalu panjang punya saya, jadi mau saya kurangi lagi. Kita potong pendek saja, kemudian kita bakar lagi. Nah, kita sematkan
di rajutannya dengan menggunakan lem. Kalau punya lem tembak, boleh pakai lem tembak. Saya pakai lem ini. Seperti ini. Kemudian ujung yang satunya akan kita lilitkan di sini. Kita lilitkan. Nah, akan kita lilit seperti ini. Supaya tidak terurai, ini langsung akan kita tempel. Akhirnya di sini saya memutuskan menggunakan lem tembak supaya lebih cepat. Kita lilit lagi. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6, tambah 1 lagi sini. Nah, seperti ini. Nah, lumayan rapi kan? Ya. Kemudian kita potong ujungnya. Kemudian kita sematkan dengan lem. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini tali panjangnya sudah saya pasang. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tali pendeknya. Kita siapkan senar sepanjang 30 cm, kemudian kita lipat menjadi 2. Kemudian kita akan masukkan ke kodokannya dari dalam ya. Ini. Kita simpul ujungnya supaya lebih kuat, bisa menggunakan bantuan tang. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik sampai mentok dan kita tutup dengan menggunakan tang. Ini senar yang tersisa kita potong dengan gunting. Selanjutnya kita akan ronce mutiara sintetisnya.
Saya memakai 15 butir ya. Kemudian ujung yang satunya kita masukkan ke kodokan yang satunya lagi. Kita mentokkan, kemudian akan kita ikat, kita simpul. Kita simpul 2 kali biar kuat. Nah, kalau sudah, kita tutup dengan menggunakan tang. Kita potong ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang ke kaitnya ini dengan bantuan ring. Nah, ringnya kita buka. Kemudian kita masukkan ke lubang yang ada di ujung kodokannya. Satunya lagi kita masukkan ke ringnya, ke cantolannya. Nah, terus kita tutup dengan menggunakan tang. Ya. 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 Seperti ini. Kita lakukan yang sama dengan ujung satunya. Selesai, tinggal kita pasang ke tasnya. Kita sudah selesai membuat tasnya. Ternyata dengan menggunakan benang atau tali yang warnanya cerah, motifnya lebih terlihat dibandingkan jika kita menggunakan tali yang warnanya gelap. Jadi kalau teman-teman ingin motifnya lebih tampak, teman-teman boleh memilih warna yang terang. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.